mesti lebih hati-hati lagi. Hati-hati dalam hal umum nih. Ini kan masih kartu general ya. Hati-hati saat ngambil keputusan untuk investasi. Hati-hati saat mengiyakan ajakan teman. Hati-hati. Pokoknya intinya di sini adalah mesti lebih hati-hati untuk seminggu ke depan. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Untuk episode kali ini saya lagi ada di rumah goa di samping rel kereta paling dekat dengan stasiun Jurangmangu. Tempat ini punya Om Dik doang. Beliau itu cukup legendaris, dari tahun 80-an tuh sudah sering bawain acara, terus main gitarnya juga jago banget gitu. Nah, ini tempat beliau yang dijadikan semacam resto gitu. Ayo kita cari tahu ada apa aja sih di sini. Oke, ini di bagian depan itu udah langsung ada musola. Cukup besar. Terus ini unik nih. Kayaknya banyak banget nih perabotan yang udah didaur ulang, tapi banyak unik gitu. Oke, siang Mas. Ya. Oh, ini mie ayam ya? Ya. Aku tuh sempat dengar, katanya mie ayamnya kalau di sini bikin sendiri ya, mie-nya? Bikin sendiri semuanya. Bikin sendiri. Oke. Pangsitnya juga. Oke, aku pesan satu ya Mas. Boleh, siap. Nanti diantar. Nanti kita cobain. Nah, ini kita masuk ke ruangan tengah, banyak foto-foto beliau dengan guru spiritual beliau. Terus ini ada ruangan lagi yang banyak foto Om Dik yang digambar sendiri nih sama dia nih. Ada beberapa yang digambar sendiri sama dia. Oke. Jadi barang-barang kuno nih. Nih ada banyak buku. Nah, ini juga bisa buat pengunjung nih tempatnya. Halo Mas, iya, selamat siang. siang. Ini kalau mau pesan minum ke sini ya? Iya, benar. Oke. Di sini selain kopi, non kopi juga ada ya? Ada. Biasanya apa yang sering dipesan? Yang recommended untuk anak-anak, ibu-ibu yang lain ini itu matcha fantasi. Oke. Dia ada topping. Ada apa aja? Topping marshmallow. Oh, doyanan anak-anak nih. Ada marshmallow-nya. Oke. Sama choco chip. Sama choco chip. Oke, aku pesen matcha fantasi ya. Siap. Nanti dianterin. Oke, jadi. Ditunggu. Oke, terima kasih. Nah, ini kayaknya enak juga. Saya sambil nunggu minumannya, nunggu makanan tadi, kita buka Pick a Card yang generalnya di sini aja ya. Oke, kita mulai untuk yang generalnya dulu. Oke, seperti biasa, tarik nafas dulu. Rasakan mana energi yang paling ketarik buat kamu. Energi satu, kedua, atau ketiga. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama, di sini ada Two of Pentacles. Jadi untuk minggu ini nggak perlu khawatir dengan keuangan, karena meskipun masuk yang nggak terlalu banyak, tapi masih bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kamu. Untuk minggu ini masih bisa buat belanja-belanja, bisa buat nabung gitu ya. Jadi nggak usah masalah nih di minggu ini untuk yang milih kartu pertama. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Two of Cups. Bisa yang berhubungan dengan kerjasama, berhubungan dengan relationship. Dari sini maksudnya gini, kamu misalnya udah lagi dekat nih sama seorang, nah hubungannya tuh bisa lebih dekat lagi nih untuk minggu ini gitu. Yang
udah ada pembicaraan tentang kolaborasi, tentang kerjasama. Nah, minggu ini juga bisa berprospek untuk terjadinya dealing-dealing atau terjadinya kerjasama. Sementara untuk yang milik kartu ketiga, ada judgment, ada awareness. Buat kamu yang milik kartu ketiga, mesti lebih hati-hati lagi. Hati-hati dalam hal umum nih, ini kan masih kartu general ya. Hati-hati saat ngambil keputusan untuk investasi, hati-hati saat mengiyakan ajakan teman, hati-hati. Pokoknya intinya di sini adalah mesti lebih hati-hati untuk seminggu ke depan. Oke, itu untuk bacaan yang general. Untuk bacaan selanjutnya, karir, keuangan, terus ada relationship. Kita cari tempat lagi karena ini masih banyak tempat yang bisa kita explore. Yuk, ikuti saya ya. Oke, kita cari tempat lagi. Situ sebenarnya bagus, cuman masih dipakai. Ada yang makan. Nah, sini nih. Ini kalau bisa lihat, ini barang bekas yang tadi sempat saya ceritakan. Jadi barang bekas didaur ulang gitu. Terus ini ada cemilan-cemilan dari UMKM, beberapa UMKM terus dijual di sini. Oke, sepertinya ini bisa buat bacaan untuk karir sama keuangan ya. Kita buka di sini aja. Yuk kita mulai untuk pick a card tentang karir dulu ya. Seperti biasa, saya kasih waktu untuk memilih kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Mana yang paling ketarik energinya buat kamu. Oke. Udah ya. Untuk yang milih kartu pertama, ada Five of Pentacles. Buat kamu yang milih kartu pertama ini tadi, untuk karir, bisa yang cenderungnya bukan yang banyak pekerjaannya, tapi banyak pengeluarannya sehubungan dengan pekerjaan itu tadi. Misalnya gini, kamu diminta buat dinas luar kota misalnya gitu ya, atau diminta buat bikin proposal, bikin project, tapi duitnya belum dikasih, duitnya belakangan gitu. Jadi kamu mau nggak mau mesti pakai duit sendiri gitu yang berhubungan dengan pekerjaanmu. Itu yang milih kartu pertama. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada The Star, inspirasi. Jadi minggu ini kamu lagi semangat-semangatnya nih, idemu lagi banyak, kamu lagi cukup bisa menginspirasi rekan-rekanmu yang lain. Kamu juga bisa yang ngasih masukan yang cukup diterima dengan senang hati oleh atasanmu, oleh rekan-rekanmu gitu. Jadi untuk yang milih kartu kedua, kamu lagi banyak inspirasi dan cukup kreatif nih minggu ini. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada King of Swords, ada Authorized. Di sini kamu harus bisa menahan diri atau bisa dibilang lebih ke ngejaga sikap, terutama sama rekanmu yang senior. Bisa rekan yang senior, bisa atasan gitu. Jadi minggu ini tuh usahakan untuk cooling down, untuk nggak bersinggungan atau bergesekan dengan rekanmu yang lebih senior dan cenderungnya jenis kelaminnya laki-laki nih. Itu untuk karir. Sekarang kita masuk ke keuangan. Gimana uangan kalian untuk minggu ini? Bentar ya. Silakan tarik nafas. Silakan dipilih mana yang energinya paling ketarik. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Saya kasih waktu. Oke. Udah ya. Kita lihat untuk kamu yang milih kartu pertama, ada
consider ada King of Cup. Kamu perlu mempertimbangkan, perlu dipikir di sini tuh maksudnya jangan karena emosi, supaya kamu minggu ini keuangan nggak keluarnya itu karena nggak tega gitu ya, karena kasihan, karena ikut-ikutan. Jadi di sini untuk kamu yang milih kartu pertama, untuk urusan keuangan harus bisa lebih mempertimbangkan. Penting nggak sih saya ngasih, perlu nggak sih gitu ya. Jadi harus dipertimbangin. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada Queen of Cup, tadi King, ini Queen. Di sini untuk keuanganmu harus bisa yang, kalau tadi kan memang dipertimbangkan karena nggak tega ya. Kalau di sini lebih ke gini, sebenarnya kamunya sih nggak masalah, tapi memang ada beberapa orang yang sudah terbiasa nih, gitu. Sudah terbiasa kamu bantu. Jadi minggu ini gitu lagi gitu. Maksudnya gitu lagi tuh kamu bisa yang tiba-tiba dihubungi gitu ya, tiba-tiba disamperin gitu ya, didatengin ke rumah gitu ya, nggak cuma lewat telepon, yang intinya berhubungan dengan keuangan. Jadi kamu harus siap-siap nih, siap-siap dana cadangan yang kemungkinan besarnya akan dipinjem oleh orang yang memang sudah biasa kamu pinjemin gitu. Tapi ingat loh ya, minjemin sama ngasih itu harus dibedain. Jadi jangan judulnya minjemin tapi kamu sendiri nggak tega buat minta balik. Jadi harus hati-hati. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada Eight of Cup, Uncertain. Nah, jadi di sini kalau dilihat sebenarnya hubungannya keuangan, tapi keluarnya cup semua. Jadi emang urusannya sama hati. Di sini Uncertain nih. Jadi gini, bisa yang keluarnya itu tidak pasti. Tidak pastinya di sini itu bisa yang secara tiba-tiba. Kamu nggak rencanain buat pergi, tahu-tahu minggu ini kamu pergi. Kamu nggak ngerencanain buat beli sesuatu, tahu-tahu kamu harus beli itu gitu. Jadi lebih ke sesuatu yang memang sifatnya tiba-tiba, sifatnya kamu, tapi memang kamu perlukan gitu. Cuman belum direncanain sebenarnya sama kamu gitu. Itu untuk keuangan yang milih tadi nomor 3, kartu ketiga. Oke, demikian untuk karir dan keuangan. Untuk asmara, kita explore lagi yang lain tempatnya, cari lagi yang lebih oke. Yuk ikutin saya terus ya. Kita cari lagi tempat. Nah, di bawah tuh banyak yang bagus, cuman nggak ada yang kosong sepertinya. Iya tuh, jadi tempatnya tuh ada yang di bawah situ, tapi pada penuh semua. Jadi kita cari di bagian dalam dulu ya. Kita cari tempat yang oke di dalam dulu. Nah, ini yang tempat tadi banyak bukunya. Mejanya juga antik ya, keren. Buat pick a card bagian asmara, di sini aja ya kita mainkannya. Oke. Yuk kita mulai untuk pick a card bagian relationship. Untuk yang single dulu ya. Oke, silahkan tarik nafas dulu, pilih mana yang energinya ketarik buat kalian, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Saya kasih waktu untuk memilih. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama, ada strike. Jadi, buat kamu yang milih kartu ini, kamu harus bisa lebih percaya diri, lebih menonjolkan sisi yang bisa jadi orang lain nggak tahu gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya cukup unik gitu, pribadimu tuh cukup unik. Kamu juga bisa jadi punya kemampuan yang nggak semua orang punya gitu. Jadi saatnya untuk lebih menonjolkan apa yang kamu punya gitu, supaya bisa lebih menarik perhatian dari lawan jenis.
Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada King of Cup. Kamu tuh termasuk cukup dekat sama orang tua. Itu yang bikin jadi salah satu pertimbangan supaya gimana kamu kalau dekat sama orang itu pasti disetujui oleh orang tua kamu. Nah, saking hati-hatinya, kadang kamu sendiri yang udah mensortir. Kamu sendiri yang sudah merasa kalau misalnya gini, dekat dengan si A misalnya, aduh dia dari suku agak ini gitu ya, atau aduh dia kerjanya ini, pasti nanti orang tua saya nggak setuju gitu. Jadi kamu tuh udah punya ketakutan sendiri gitu. Itu yang bikin jadinya kamu amat sangat berhati-hati untuk dekat atau untuk menjalin hubungan gitu dengan seseorang. Jadi orang tua tuh termasuk jadi pertimbangan utama kamu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada Six of Swords. Di sini ada arti transisi ya. Jadi kamu masih yang bisa dibilang minggu ini tuh masa-masa yang masih berkabung gitu. Berkabung di sini tuh bisa jadi kamu belum lama patah hati gitu ya. Kamu masih yang bersedih, kamu masih yang belum bisa benar-benar move on. Jadi kondisi singlemu itu yang bikin kamu jadinya masih yang belum bisa benar-benar buka hati, belum siap untuk nerima cinta yang baru gitu. Boleh sih kamu bersedih, cuman jangan kelamaan. Ya. Oke, itu untuk yang single. Sekarang gimana asmara untuk yang sudah punya pasangan? Kita cari tahu. Oke, seperti tadi, silakan santai dulu dan dipilih mana energinya yang paling ketarik buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Sudah ya? Buat yang milih kartu pertama ada Queen of Swords. Kamu perlu lebih banyak terbuka nih sama pasangan. Jangan sampai ada orang luar, terutama yang bisa jadi kayak ibu gitu ya, orang tua misalnya ibu atau sahabat kamu gitu yang cewek. Poinnya adalah jangan sampai mereka terlalu banyak intervensi. Jadi sebenarnya kalian berdua nggak punya masalah yang gimana-gimana, tapi tadi loh ada kompornya nih gitu. Jadi itu yang perlu hati-hati. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Queen of Pentacles. Perlu bicara dari hati ke hati karena cenderungnya minggu ini banyak pengeluaran yang nggak terduga. Jadi jangan sampai kamu mengeluarkan sesuatu tapi pasanganmu nggak tahu gitu. Jadi usahakan untuk bisa lebih terbuka apa yang jadi masalahmu, khususnya urusan duit nih, harus ngobrol nih sama pasangan. Sementara yang milih kartu ketiga ada Justice, ada cause and effect. Nah, minggu ini kamu perlu mempertimbangkan, perlu lebih bisa milah-milah nih, mana yang memang itu jadi kepentinganmu sendiri, mana yang kepentingan bersama gitu. Jadi jangan kamu terlalu asik dengan duniamu sampai lupa dengan pasangan. Atau kebalikannya, kamu terlalu fokus dengan pasangan sampai pasangan juga nggak bisa gerak bebas nih gitu. Jadi kamu harus mempertimbangkan nih, ada saatnya di mana kamu sama pasangan itu memang berkegiatan bareng-bareng, tapi ada kalanya juga kalian sibuk masing-masing gitu. Jadi jangan terlalu bareng juga nggak bagus, atau terlalu cuek atau sibuk dengan urusan sendiri juga nggak bagus. Jadi untuk minggu ini harus imbang, harus balance. Oke, demikian untuk pick a card asmara. Saya sekalian nunggu, tadi kan udah pesen mie ayam sama pesen matcha fantasi. Jadi nanti sekalian saya review gimana nih gitu. Mie ayamnya B aja atau emang enak. Terus minumannya juga seperti apa.
Abis ini akan saya review ya. Saya sambil nunggu nih. Nunggu makanannya datang. Oke, udah datang nih makanannya nih sekarang. Ini mie ayam yang mie-nya emang bikin di sini ya Mas ya? Iya, sendiri. Pangsitnya juga katanya ya. Oke, ini matcha fantasi. Yang kayak gini ada marshmallow-nya. Ini juga jarang-jarang ketemu nih. Thank you ya Mas. Ada acar. Ini nih acar cabenya nih yang jarang ditemuin. Oke, yuk. Sekarang kita makan. Nah, ini mie-nya memang asli bikinan sini nih, mie-nya sama acarnya. Kita ramu, kalau saya doyan pakai kecap. Jadi sama ini. Oke, sama ini. Terus main kuahnya dulu. Kaldunya udah kerasa banget. Padahal ini belum campurin apa-apa, tapi udah kerasa banget. Oke. Mie-nya lembut. Jadi emang kelihatan kalau dia bikin sendiri. Jadi mie-nya gimana ya ngomonginnya? Enggak keras. Jadi tapi lembut juga enggak gitu. Lembut mie-nya. Nah, kalau matchanya rasa matchanya juga rasa banget, nggak terlalu manis. Ini nih yang lucu nih, pasti anak-anak doyan nih karena ada marshmallow-nya. Oke, saya pengen lanjut ini, cuman nanti pasti kalian pada ngiler. Jadi buat yang tertarik untuk nyobain mie ayamnya Om Dik doang, silakan mampir ke rumah gua di dekat stasiun Jurangmangu. Jadi ada, kalau parkirnya juga itu tuh, jadi ada kayak lingkaran gitu dan diseringin sama kereta yang hampir 10 menit sekali tuh lewat kereta dari Tanah Abang sampai Balaraja. Aduh, pedesnya enak banget nih acarnya. Jangan lupa juga buat subscribe, buat like, dan tinggalkan komen ya. Siapa tahu kalau kalian punya tempat yang unik, tempat yang asik, bisa tinggalin komen. Siapa tahu saya bisa datang ke sana. Bye-bye.